Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad SAW, juga para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Di antara doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau sering berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, pencipta kami, pemilik kami, dan pengatur kami, berikanlah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan cegahlah kami dari azab jahannam. Dan doa ini sangat pantas kita ulang-ulang, terutama kita yang tidak pandai berdoa, kita yang tidak pandai meminta, kita tidak pandai mengungkapkan apa yang kita inginkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka doa yang singkat ini sebenarnya doa yang mampu menghimpun seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Tapi bagi teman-teman yang pandai berdoa, hafal banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang doa beliau, maka diragamkan doa itu sangat baik sekali. Di doa yang Rasul sering ungkapkan itu ada doa meminta perlindungan dari azab jahannam. Bahkan berlindung dari azab jahannam ini termasuk doa yang disunnahkan dibaca setiap hari, setiap kita salat. Di tahiyat terakhir sebelum kita salam, ini kita disunnahkan untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan dari azab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kematian dan kehidupan, dan juga dari keburukan fitnah dajjal. Kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 65, Allah Subhanahu wa taala pun mengungkapkan di antara doa yang sering diungkapkan oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, yaitu Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Wahai Rabb kami, pencipta kami, pemilik kami, pengatur kami, jauhkan kami dari azab jahannam. Sesungguhnya azab jahannam ini sangat kekal. Di antara makna gharama yaitu mulihan daiman, laziman ghaira mufariq min man udziba bihi minal kufar. Jadi azab jahannam itu inna adzabaha kana gharama. Arti gharama yaitu azab yang terus menerus, yang melazimi orang yang diazabnya dan tidak akan pernah terpisah dari orang yang diazabnya, yaitu orang-orang yang mati di dalam kekafiran. Nah, jamaah rahimakumullah, tentang keabadian jahannam untuk orang-orang kafir ini banyak sekali diungkapkan di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa azab jahannam itu azab mukim, dan mukim itu lawan daripada musafir. Kalau musafir itu berpindah-pindah, tapi kalau mukim itu tetap di situ. Nah, azab jahannam itu azabun mukim, azab yang menetap.
tidak pernah berpindah, artinya abadi. Ya, di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 37, yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Mereka menginginkan untuk keluar dari jahanam, dari api neraka, tapi mereka tidak akan pernah keluar darinya, dan bagi mereka azab muqim, azab yang kekal, yang tidak pernah berpindah dari tempat itu. Ya, dalam ayat lain Allah berfirman, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Allah telah menjanjikan untuk orang munafik, laki-laki dan perempuan, untuk orang-orang kafir, yaitu api jahanam, mereka kekal di dalamnya, dan itu cukup untuk menyiksa mereka. Mereka mendapatkan laknat dari Allah, dan mereka pun mendapatkan azabun muqim, azab yang tetap ada di situ. Fasawfa ta'lamuna may yatihi azabun yukhzihi wa yahillu alaihi azabun muqim. Jadi Allah Azza wa Jalla sudah mengancamkan kepada orang-orang kafir di saat mereka hidup, ya, ketika mereka tidak bertobat, tidak masuk ke dalam Islam, maka mereka akan mendapatkan azabun muqim. Ya. Nah, kemudian mereka pun, ya, tidak akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari jahanam, bahkan mereka sudah tidak bisa lagi bertobat, bahkan tidak diminta untuk bertobat. Ya, mereka diminta untuk bertobat itu ketika di dunia. Kalau sudah masuk ke alam barzakh, apalagi masuk ke dalam neraka, maka mereka tidak diminta lagi untuk bertobat. Pertobatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 35, "Fal yauma la yukhrajuna minha wa lahum yusta'tabun." Mereka tidak akan pernah lagi dikeluarkan dari neraka, dan mereka pun tidak dimintai untuk bertobat. Walaupun bertobat, walaupun menyesal, itu sudah tidak dianggap lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam surah Al-Hajj ayat 22, kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Setiap kali, kata kullama ini dijadikan dalil juga oleh para ulama Ahlus Sunnah tentang keabadian jahanam. Ya, sebab arti kullama itu setiap kali. Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali mereka akan keluar dari jahanam, min ghammin, karena siksaan yang begitu keras, mu'idu fiha, maka mereka akan dikembalikan lagi ke dasar jahanam, wa dzuqu 'adzabal hariq, sambil dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar. Ya. Jadi di sini dalil keabadiannya ada pada kalimat kullama, setiap kali akan keluar, dikembalikan lagi ke dasar jahanam. Setiap kali akan keluar, dikembalikan lagi ke dasar jahanam. Sampai kapan? Setiap kali seperti itu akan dikembalikan lagi. Artinya ini abadi. Ya. Dan ada perkataan dari Fudail ibnu Iyad rahimahullah. Ya. Beliau menafsirkan ayat ini, wallahi ma tami'u fil khuruj innal arjula lamuqayyadah wa innal aidi lamuthaqah walakin yarfa'uhum lahabuha wa tarudduhum maqami'uha. Jadi kenapa Allah Azza wa Jalla mengungkapkan, ya, setiap kali mereka akan keluar, apakah mereka bisa keluar? Apakah mereka bisa memanjat tebing-tebing jahanam sehingga dikatakan setiap kali mereka akan keluar? Ya, sebab pintu jahanam itu ada di atas
dan mereka dilemparkan ke bawah. Nah, ternyata kata Fudail ibnu Iyad, mereka itu sebenarnya tidak bisa keluar. Ya, karena apa? Kaki terikat, tangan pun terbelenggu. Ya, tidak mungkin mereka akan manjat ya ke atas jahanam, itu tidak mungkin. Tapi ini mereka terkadang seringkali terpentalkan oleh ledakan-ledakan api jahanam, sehingga yang tadinya di bawah dia akan terpental ke atas karena ledakan yang begitu besar, seolah-olah mereka ingin keluar. Ya, ketika berpindah dari bawah ke atas karena ledakan api jahanam yang begitu besar, terpental ke atas seolah-olah mereka ingin keluar. Tapi ketika berada di atas, kemudian dipukul lagi dengan palu-palu dari para malaikat sehingga mereka berada lagi di bawah. Ya, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, begitu. Ya. Sambil dikatakan setiap kali pukulannya itu, wadzuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar ini. Kaum muslimin rahimakumullah, karena itulah azab jahannam ya terkhusus untuk orang-orang kafir yang mereka tidak berislam, orang-orang yang musyrik. Ini adalah kerugian yang luar biasa. Karena apa? Mereka tidak akan pernah lagi merasakan kenikmatan setelah itu. Ya, ini abadi. Makna abadi itu tidak ada ujungnya. Ya, tidak pernah ada ujungnya. Maka ini kerugian yang paling rugi. Maka Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 45, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala innal zalimina fi adzabin muqim. Ya, sesungguhnya kerugian, ya hakikat kerugian adalah mereka azabu walahum yunzurun. Bahkan mereka akan khulud di dalamnya, kekal di dalamnya, dan azabnya tidak akan pernah diringankan. Yang ada setiap hari semakin dahsyat siksanya, bukan semakin ringan. Ya. Ketika diringankan pun mereka sudah putus asa. Ya, tidak mungkin keluar dari neraka dan tidak mungkin diringankan. Maka mereka memohon, merintih, ya, kepada penjaga jahanam untuk diringankan sehari saja. Mereka tidak minta selamanya diringankan, tapi mereka meminta diringankan hanya sehari saja. Ya, tapi ternyata ini pun tidak dikabulkan, walaupun sehari. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hal ini, wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Dan berkatalah orang yang berada di dalam neraka itu kepada penjaga neraka, ud'u rabbakum. Mereka sudah tidak lagi bisa mengatakan oh, ya Rabbi, tapi ud'u rabbakum, wahai penjaga neraka, memintalah kepada Rabb kalian agar dia meringankan siksa dari kami satu hari saja, ya, yauma minal adzab. Tapi kemudian dijawab oleh penjaga jahanam, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, bukankah telah datang dulu waktu di dunia rasul-rasul, utusan-utusan Allah dengan keterangan yang jelas? Qalu bala, mereka mengatakan pun benar, sudah datang rasul itu. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Silahkan kalian meminta, tetapi permintaan kalian ini tidak pernah didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ketika mereka di jahanam dan mereka melihat orang-orang kafir lain, terutama melihat orang-orang yang dulu di dunia menyesatkannya, dikarenakan orang itu saya tersesat,
dikarenakan orang itu saya menjadi kafir. Lantas mereka pun melaknat orang tersebut dan meminta kepada Allah agar azabnya ditambah kepada orang yang pertama kali menyesatkannya itu. Ya. Qalat ukhrahum liulahum Rabbana haula'i adhalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar. Qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun. Ya, ketika mereka melihat orang-orang yang dahulu menyesatkannya, wahai Rabb kami, mereka itulah yang dahulu menyesatkan kami, maka berikanlah azab yang berlipat kepada mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan setiap orang akan mendapatkan lipatan azab, tetapi kalian tidak tahu. Ya. Jadi bukannya orang yang menyesatkan, yang tersesatkan pun akan dilipatkan azabnya oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka mengikuti kesesatan. Ya. Nah, azab Jahannam ini sifatnya semakin hari semakin bertambah dahsyat, bukan semakin berkurang. Ya, semakin hari semakin berat. Maka Allah Azza wa Jalla ya berfirman merendahkan, menghinakan penduduk neraka, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ya, rasakanlah siksaan Jahannam ini dan kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali menambah azab. Ya, jadi tidak semakin ringan tapi semakin berat. Ya ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Tempat tinggal mereka adalah Jahannam, dan setiap kali apinya itu meredup maka akan kami tambah api yang besar. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa yang meredup di sini bukan api neraka, tetapi api yang ada di jasadnya. Ya. Kalau api neraka tetap besar, tidak akan pernah meredup, tidak akan pernah kecil, dia senantiasa besar. Jadi yang dikatakan kullama khabat, setiap kali api itu akan padam atau meredup, zidnahum sa'ira, kami tambahkan api yang baru. Itu maksudnya api yang ada di tubuh mereka. Sebab setiap tubuh orang kafir itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Kalau api neraka itu senantiasa besar. Ya. Tapi ketika fisik orang kafir itu mulai hangus, maka apinya akan mulai kecil. Sebab bahan bakarnya, minyaknya habis nih. Kemudian Allah Azza wa Jalla kembalikan kulit yang baru dan mereka terbakar lagi dengan api yang besar lagi. Waliyadzubillah. Ya, ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan hal ini pun dikuatkan dengan surah An-Nisa ayat 56. Ya, perkataan Ibnu Abbas ini dikuatkan kebenarannya dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami akan kami masukkan dia ke dalam api, kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka sudah mulai hangus, maka kami akan ganti dengan kulit yang lain agar mereka mendapatkan azab. Ya. Ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika mereka sudah berputus asa, tidak akan pernah lagi bisa keluar dari Jahannam. Bahkan mereka itu tidak diringankan azabnya walaupun 1 hari. Maka mereka sangat menginginkan kematian. Ya, mereka meminta untuk dimatikan saja. Padahal kematian saat ini di dunia adalah satu hal yang kita lari darinya. Sesakit apapun kita ingin terus hidup. Kita berobat ke sana kemari untuk tetap hidup. Tapi di neraka kematian itu adalah satu harapan. Ya, maka mereka pun ya mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Dan mereka berkata, wahai Malik, hendaknya Rabbmu mematikan kami saja.
Di antara tafsir dikatakan ini tidak langsung dijawab ini. Ya, tidak langsung dijawab perkataannya. Sampai sudah sekian tahun, ya sudah lama sekali baru ada jawaban, innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan tetap ada di sini. Tidak akan pernah mati. Ya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu. Dan orang-orang kafir mereka akan mendapatkan api jahannam dan mereka tidak diputuskan untuk mati. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, tidak diringankan azabnya. Kadzalika najzi kulla kafur, begitulah kami akan membalas ya setiap orang-orang kafir. Mereka tidak pernah mati, tetapi sakit kematian itu senantiasa ada pada mereka. Ya, sakitnya kematian itu senantiasa dirasakan oleh mereka, tapi ruh itu tidak pernah keluar dari jasadnya. Ya, mereka dikelilingi oleh kematian, didatangi oleh sakitnya kematian. Maka Allah berfirman, wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma hum bimayyit wa min waraihi adzabun ghalidh. Kematian itu senantiasa mendatangi mereka di setiap penjurunya. Dikatakan di sini bahwa ya maknanya annahu ya'tihi ya mislu syiddatil maut wa alamihi min kulli juzmin min ajza'i badanihi. Seluruh badannya itu merasa sakitnya kematian, tetapi mereka tidak akan pernah mati. Bahkan ada azab yang lebih keras lagi setelah itu. Ya. Maka dalam surah Thaha ayat 78, 74 Allah berfirman, innahu may ya'tihi rabbahu mujrima fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang yang datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa, maka dia akan mendapatkan jahannam, di dalamnya dia tidak akan pernah mati. Ya. La yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak akan mati juga tidak hidup. Sebenarnya mereka hidup, cuman tidak layak dikatakan hidup dikarenakan kehidupan yang ya sangat tidak layak sekali. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir kita akan baca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul bersabda, idza sara ahlul jannati ilal jannah, jika penduduk surga sudah menempati surga semua, wa ahlun nar ilan nar, penduduk neraka pun sudah menempati neraka, ji'al bil maut, maka didatangkanlah kematian, hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, yang diletakkan di antara surga dan neraka, thumma yuzbah, kemudian kematian itu dimatikan. Ya, kematian sudah mati, yang ada tinggal kehidupan. Tsumma yunadi munadin, kemudian ada orang yang menyeru, ya ahlal jannati la maut wa ya ahlan nar la maut. Wahai penduduk surga, kematian sudah tidak ada. Wahai penduduk neraka, kematian sudah tidak ada. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim, maka penduduk surga pun bertambah bahagia, sedangkan penduduk neraka bertambah sengsara. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, ini ancaman yang terdapat di dalam kitab suci, dalam Al-Quran yang sering kita baca. Maka ya mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari Jahannam dan dimasukkan ke dalam surganya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.